Nah, kalau contoh soal ini rasanya yang sering kita temukan dulu waktu SMA. Kalau seingat saya SMA tuh rasanya hanya yang ditanyakan tuh menentukan orde dari data eksperimen seperti ini. Ya, nanti juga ini akan kalian lakukan di praktikum. Caranya untuk menentukan ingat, orde hanya ditentukan dari eksperimen, tidak sama dengan koefisien. Jadi ini belum tentu ordenya 2 terhadap C24, 2 terhadap ozon. Kalaupun sama, itu hanya kebetulan. Ya. Caranya bagaimana? Untuk menentukan orde satu reaktan, kita buat sama satu konsentrasi. Ya, sekarang misalnya saya pilih reaksi 1 dan 2. Kita mulai dari hukum laju, ya, menentukan orde. Orde kan adanya di hukum laju. Karena nilainya lebih besar yang 2, laju reaksinya kita buat perbandingan R2 per R1. Hukum laju yang menghubungkan laju reaksi sama dengan tetapan laju kali, langsung ya saya pakai nilai angkanya. Konsentrasi C2H4 di reaksi kedua, 1 kali 10 pangkat min 8. Kita belum tahu ordenya, kita misalkan X. Lalu dikalikan konsentrasi ozonnya 1,5 kali 10 pangkat min 7. Ini kita misalkan Y. Untuk reaksi yang pertama, ini juga sama, tetapan lajunya 1 kali 10 pangkat min 8 pangkat X, ini 5 kali 10 pangkat min 8. Laju awal reaksi kedua 3 kali 10 pangkat min 12. Yang pertama 1 kali 10 pangkat min 12. Kita selesaikan. Ini bisa kita coret karena sama. 3 bagi 1 3. Ini 1,5 kali 1 min 7 dibagi 5, ini juga 3 ya. Pangkat Y. Jadi dari sini kita dapat Y-nya, orde untuk ozon itu sama dengan 1 ya. Tidak sama dengan koefisien. Lalu untuk menentukan orde terhadap C2H4 dari mana? Kalau ada yang sama, kita cari yang sama, tapi kebetulan kan di sini tidak ada ya, ozonnya sama, C2H4-nya berbeda. Tidak masalah karena kita sudah tahu orde reaksi terhadap ozon, tinggal kita masukkan. Sekarang misalnya kita pilih 1 dan 3. R3 terhadap R1. Langsung masukkan lajunya. 4 kali 10 pangkat min 12 banding 1 kali 10 pangkat min 12. Langsung konsentrasi C2H4-nya 2 kali 10 pangkat min 8. Ini yang kita cari, pangkat X. Kemudian 1 kali 10 pangkat min 7, ordenya 1 ya. Kita tulis nggak apa-apa 1. Biasanya kan tidak ditulis. 1 kali 10 pangkat min 8 pangkat X. Ini 5 kali 10 pangkat min 8. Pangkat 1. Kita sederhanakan. Ini 4 bagi 1, 4. Kemudian ini yang kita cari. 2 pangkat X sama dengan 2 kali 2. Berarti dari sini 2 pangkat X sama dengan 2. Maka di sini X juga sama dengan 1. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ini orde reaksi terhadap masing-masing reaksi. Jadi jawabannya terhadap C2H4 1, terhadap ozon juga 1. Oke, agak ngebut yang ini. Kita lanjut. Hukum laju R hanya belum diketahui berapa. C2. Ini hanya tinggal menuliskan setelah diketahui ordenya. Ya, kalau ditanyakan hukum laju artinya persamaan saja yang menghubungkan R dengan konsentrasi reaktan. Ya. Yang ketiga, tetapan laju. Kalau sudah dapat ordenya, tinggal silahkan pilih reaksi manapun, karena tetapan lajunya relatif akan sama. Misalnya kita pilih yang pertama, 1 kali 10 pangkat min 12. K-nya yang dicari, C2H4-nya 1 kali 10 pangkat min 8, ordenya 1. Kemudian ozonnya 5 kali 10 pangkat min 8. K-nya satuannya apa? Ini nanti silakan dihitung. K-nya satuannya apa? Ini ordenya 1 terhadap ozon, 1 terhadap ozon, 1 terhadap C2H4. Berarti orde totalnya kalau ditanyakan berapa? 1 tambah 1.
1, 2 ya. Ciri khas orde 2, K-nya ada yang sudah hafal? Molar min 1 detik min 1 ya. Nanti tinggal dihitung. Ini boleh pakai reaksi yang pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, angkanya relatif tidak akan begitu jauh ya. Yang terakhir untuk soal ini, hitung laju pengurangan. Karena K-nya sudah diketahui, yang ditanyakan R, K-nya ini nanti dari sini ya, tinggal masukkan. Ordenya kan udah tahu, 1, tinggal masukkan ke sini. 1 kali 10 pangkat min 7 molar. Mol per liter kan sama dengan molar. 1,0 kali 10 pangkat min 6 molar. Karena ordenya sudah diketahui, nilai K sudah diketahui dari C, maka ini nanti silakan dihitung, nanti molar per detik. Ya, kelihatan kan dari sini. Kalau kita lihat R satuannya molar per detik. Kalau K-nya 1 per molar per detik, kemudian konsentrasi molar orde 1. Totalnya orde 2. Ini saling menghilangkan. Jadi sama satuannya molar per detik, molar per detik. Kebayang tuh soal ini? Jadi ini dua tipe soal yang berbeda ya. Kalau di sini sudah diketahui ordenya orde 1, ya ditanyakan biasanya hubungan konsentrasi pada waktu tertentu, ditanyakan tetapan laju dan seterusnya. Kalau yang ini menentukan orde secara eksperimen. Kita pakai hukum laju. Ya, nanti kalau sudah diketahui ordenya, bisa ditanyakan K-nya. Kalau sudah dapat K-nya, ditanyakan laju reaksi. Oke. Nah, di sini kan masih ada contoh soal lain. Silakan nanti kalian kerjakan. Cuman sebelum saya akhiri, saya ingin tahu kalian sudah bisa menentukan belum? Ini ordenya orde berapa? Nah, ini di soal tidak ada informasi. Sudah bisa menebak ini ordenya orde berapa? Berarti ini cara yang kedua. Lihat dari kurva, grafik linier. Yang linier apa terhadap apa? Ln terhadap waktu. Ini ciri orde berapa? 0, 1 atau 2? 1, Ibu. 1, Ibu. Kerjakan, ini sudah tahu ordenya 1. Jadi kalau ditanyakan, nah hitung waktu paruh, tahu ya, ln 2 per K, T sama dengan T setengah. Gunakan laju terintegrasi untuk orde 1. Sekarang, satu lagi. 2 lagi ini. Ini sama dari grafik. Tidak ada di soal, ini orde berapa. Tapi kita punya grafik antara 1 per konsentrasi terhadap waktu. Ini orde berapa? Jadi orde 2, Ibu. 2, Bu. Akan nanti kerjakan setiap orde 2. Satu lagi yang terakhir. Informasinya seperti ini. Bisa nebak ini orde berapa? Nah, saya bantu dulu. Dari apa nih? Dari K? Ini disebut satuan tetapan laju. Dari grafik, ini grafiknya bukan grafik linier. Berarti cara yang ketiga ya, dari apa? T setengah. Bisa melihat T setengahnya berapa ini? Awalnya 3. Setengahnya dari 3, 1,5. Di mana di sini? Setengahnya dari 1,5, 0,75. Berapa waktu yang diperlukan? Ini 1.400. Dari 1.400 ke 2.800, 1.400 juga. Ciri orde berapa? Berapapun jumlah awalnya 3, awalnya 1,5. Untuk menjadi setengahnya, waktunya tetap. Ini ciri orde? Orde 1, Ibu. Bayang ya, maksudnya seperti apa? Jadi nanti silahkan tinggal dilengkapi jawab soal-soal semuanya. Di sini sudah saya sedikit kasih bantuan. Ini jawabannya orde berapa, tinggal selesaikan menggunakan hukum laju terintegrasi untuk masing-masing orde. Nanti seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan, mau menyamakan jawaban, tinggal boleh hubungi saya di Teams ya.